Jasa guru nyanyi itu apa namanya? Keren Indonesia Raya. Ya itu mah udah tiap pagi kita dengerin lah. Mary Goslaw. Guruku tersayang. Ya gitu kan, bahwa yang itu man ana itu kan, man ana. Nah itu kan saya tuh di mana? Saya tuh siapa kalau tanpa guru? Bagaimana keadaan saya gitu? Dan gue punya velocity baru nih, Retin. Apa tuh? Apa tuh? Wes, velocity ya? Wah, ngeri. Ngeri sih. Itu tuh keren sekali. Itu culture sih, culture. Loh, kenapa ini? Kenapa? Malas gua. Seriusan, Cok. Kenapa? Pastinya. Sebentar. Sabar, Bos, sabar. Jadi gini. Sabar. Santai. Lu sabar aja udah. Taruh. Gua tadi kan di sana ya. Iya. Gua lagi nyebat nih, belakang sekolah biasa. Lu tahu tempatnya kan? Iya, nyebat Terus tadi ada guru dateng. Ketahuan. lah. Nih, tadi gini. Digituin. Waduh, digampar. Gua digituin, serius. Terus kata dia mau lapor polisi. Lu yang Seriusan? lapor atau dia yang lapor? Gua nggak lapor. Dia lapor. Sebaiknya kita harus Enggak. menyelesaikan ini. Enggak. Gua mau balik nih. Gua capek sama sekolah. Masa gua nyebat doang ditampar? Ya sebentar dulu, kita Sebentar, harus selesaikan masalah ini Enggak, dengan mau balik. kekeluargaan. Mau balik gua. Taruh mana barang gue? Waduh, Bentar, ini kita bahaya nih. biar adil ya. Gua ada satu pengacara, gua sewa nih. Oh, nih. bentar. Pengacara. Ini mahal coy. Niat amat lu bawa pemacara sini. Pengacaranya tuh dari lulusan dari Harvard Boh, University. Harvard, Bos. Harvard keren nggak? Nah, ini bisa adil. Jauh-jauh. Udah nggak usah repot-repot, gak apa-apa. Gua talangin dulu, lu nanti bayar. Aman. Polisi bisa gua tanganin. Wes. Ya Pak, Masya Allah, Pak. nih lulusan Harvard bos. Harvard. Oh, Ini- sir. iya. How are you? I'm fine, thank you. Kumaha salajengna. For your Kata di Harvard. Bau hoaxnya sangat kental sekali sini. Harvard hari-hari Naon sih? Naon Harvard sih? cabang. Hari-hari. Harvard cabang mana? Cabang Cibinong. bubulak. Bubulak. Ini nggak belajar nih, kok saya diundang ke sini? Jam kosong. Oh iya jam. lagi gabut nih. Ngomong-ngomong jam kosong undang pengacara, ada apa sih ini kok? Jadi rame-rame ada apa? Aneh banget sih ah. Mana Nih, sini? Gini Pak. Wih. Jadi teman saya ini mempunyai satu masalah. Salah. Sebuah case yang sangat harus dituntaskan. Wih, kayak detektif iya. Conan aja nih. Apa tuh? Dia Gini Pak, lu diem. Gini Pak, tadi aduh gimana ngomong ya? Saya ini Pak, belakang sekolah, lagi nyebat. Terus tiba-tiba guru datang, marah dia. Dia malah yeping kan. Terus nampar saya Pak. Ditampar ngomongnya, laporan polisi katanya kamu katanya. Dilapor polisi. Saya panik Pak. Nah gimana tuh Pak? Saya butuh solusi Pak. Siapa Back yang lapor up. polisinya? Gurunya lapor polisi. Ya, Oh, Iya. kamu mau dipenjara gitu jadi? nggak tahu. Ya, emang ada. Saya dikejar FBI polisi Pak, kan mesti takut Pak. bawa penjara, Pak. Kok ini kasusnya mirip-mirip yang lagi viral sekarang ya? Apa tuh? Apaan tuh? Ada apaan tuh? Jadi ada kasus anak yang ngerokok di sekolah, kemudian ya dilakukan kekerasan oleh seorang oknum guru, katakanlah gitu. Oh. Terus ya anak-anak gimana sih ya kalau dapat kekerasan, mungkin dia pulang ke rumah ngadu sama bapaknya atau ibunya, orang tuanya gitu. Tindak lanjut orang tuanya lapor polisi dan itu langsung. Oh, itu mah orang tua. ini kebalik Pak. Apa bisa jadi si Kebalik, guru Pak. yang bisa jadi saya yang viral itu Pak. Oh iya, Pak. Tuh, bisa jadi dong, Pak. Iya, dia yang viral, Pak. Ini apa temennya masih satu geng apa gimana? Jadi viral. Dan yang lebih parah lagi adalah teman-temannya ngedukung, sehingga teman-temannya untuk mogok sekolah. Buat ngedukung anak yang ngerokok itu. Oh. Dan pihak pemerintah menonaktifkan kepala sekolahnya. Waduh. Ini netizen rame banget soal ini soalnya. Karena ya anak itu salah, ya kan. Mau di sekolah manapun, ada nggak sekolah yang memperbolehkan anaknya nyebat
ngerokok di sekolah? Ada nggak? Dia kenal. Ada kayaknya. Anda selalu positif thinking gitu ya? Ya nggak ada lah, mana ada sekolah yang membolehkan itu. Itu udah jelas aturannya kan gitu. Nah, ketika ada anak yang melakukan itu, ya tentu saja itu melanggar peraturan. Termasuk ketika seorang anak disekolahkan, ya mungkin orang tua kalian menyekolahkan kalian di sebuah sekolah, itu sudah tanda tangan kontrak ya katakanlah begitu bahwa akan mengikuti aturan sekolah. Dan itu bukan aturan yang eksklusif di sekolah itu doang gitu. Dan itu secara umum. Itu pasti gitu dong ya. Dari kasus ini pelajarannya ada beberapa sih yang memang kalau kita kalau kita pelajari ya memang ada beberapa lapis antara ya bagaimana sikap guru ketika kekerasan seperti itu, apakah dibenarkan atau enggak gitu kan. Kalian juga pasti nggak mau dong tiba-tiba ditabok gitu. Masih sakit Pak, serius Pak, ini sakit banget Pak. Kebayang sih Pak. Serius sih Pak, sakit ini. Apalagi gurunya suka ngangkat barbel kan. Wah, itu lebih mantap lagi gitu ya. Ini Pak rasa-rasa kayak wah nyut-nyutannya Iya. tuh tapi Mungkin Oh, merah sih Pak itu. Udah. sakit gigi akan langsung hilang ya. Karena copot giginya langsung. Langsung Ya. ompong. Apapun itu memang tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan walaupun misalkan atas nama guru ya. Sebenarnya kalau misalkan dilaporkan karena guru melakukan kekerasan tersebut, sebenarnya kan masih banyak yang melakukan kekerasan tanpa ya memang niatnya adalah untuk mendisiplinkan kan gitu. Ya adalah satu ekskul gitu kan, nggak jelas apa-apa, tabok-tabok. Saya lihat sendiri gitu. Ini apa salahnya anak ditabok-tabokin gitu kan sama seniornya atau mungkin Kayaknya nyindir ini nih. Kayaknya tahu nih. ya dalam artian kita lihat ke situ ya begitu kan ya. Apalagi ya tapi intinya memang seorang guru tidak dibenarkan untuk itu. Lapis selanjutnya ada juga memang kelakuan si anaknya tersebut gitu kan, nggak mungkin anak itu misalkan nyenggol papan kemudian patah terus ditabok kan gitu kan sesuatu yang tidak disengaja dong katakanlah gitu ya, mungkin atau nendang bola ternyata kena kaca ya. Kacamata guru nah ya guru itu agak rame bang gitu ya. Tapi kan itu sesuatu yang nggak sengaja misalkan, tapi nggak dibenarkan juga tadi kekerasan. Ini udah jelas dia melakukan kesalahan yaitu melanggar aturan ya, dia ngerokok dan udah ya mungkin itu menjadi menyulut seorang guru ya. Mungkin nanti kalian mau jadi guru, ada suatu saat jadi guru, ada anak didik kalian yang memang suatu saat ya kesel banget nih gitu. Kalau udah nggak ketahan ya mungkin main tangan gitu ya, itu udah nggak dibenerin juga sih. Yang ketiga memang ada SOP-nya gitu loh. Ya, kamu juga nggak mau kan kalau misalkan melakukan kesalahan tiba-tiba ya tadi tanpa ada konfirmasi. Ya kan bisa aja teman-teman lagi sebat misalkan gitu kan lagi pada ngasep gitu kan. Kita ngambil puntung datang guru. Dah kan ayo gimana coba ayo. Aduh. Ayo. nggak Gimana coba? melakukan, tapi kena imbas. Itu pasti itu. Iya kan? Tanpa konfirmasi misalkan seperti itu. Nah, itu kan bisa jadi fitnah tanpa ada. Makanya ada SOP-nya di sekolah. Memang sekolah melakukan regulasinya seperti apa gitu. Ya kalau salah memang diwawancara atau ada tempat ya itu. Ya misalkan tadi kamu ya kalau misalkan ini bentar Pak, saya mau ke guru BK dulu, saya mau ke ini dulu, ini jelasin dulu gitu. Duduk perkaranya itu seperti apa? Jangan sampai main tangan atau itu termasuk semua hal ya ada kekerasan di sekolah apapun itu ya memang harus dilibatkan sekolah karena itu ada di lingkungan sekolah gitu. Berarti saya ingetin gurunya Pak. Nah itu viral itu karena memang netizen terbelah dua. Ya terbelah satu sih. Karena apa? Ya mana ada netizen yang setuju anak sekolah ngerokok di sekolah. Ya kalau di luar mungkin ya begitulah ya. Tapi kalau masih di sekolah, pakai seragam sekolah di depan guru kan ditantangin. Cari penyakit kan. Ya itu netizen udah pada dirujak semua tuh. Yang ya ini gimana sih ya? Mungkin ini jadi salah satu kegundahan lah ya, gimana pendidikan kita saat ini ya itu kok segini banget gitu ya. Ada yang melakukan kesalahan tapi kok malah didukung, malah dilapor polisi. Waduh. Gitu tuh mirip-mirip kayak gitu kayaknya deh. Pak, Kira-kira penjara nggak ya? jadi gini Pak, kan pasti Islam ini pasti kayak hilang respect sama guru gitu. Oh iya pasti sih. kan. Kasihan Pak. Tapi gimana nih Pak, cara menghormati guru kayak kita respect ke gurunya lagi tapi tanpa menormalisasikan kekerasan tersebut Pak.
Ini sangat skrip sekali ya. Oh, Ya benar sekali bahwa memang yang namanya guru ya kita patut untuk menghormati gitu ya. Bukan sekedar misalkan guru itu memang mungkin dia nggak diminta untuk dihormati gitu ya. Tapi memang kewajiban kita untuk melakukan itu. Apalagi kita bisa itu karena siapa gitu kan. Seperti himne guru apa yang kalau perpisahan itu jasa guru nyanyi itu apa namanya? Keren Indonesia Raya. Ya itu mah udah Oh, tiap bukan. pagi kita dengerin lah. Lagunya Melly Goeslaw. Oh, Guruku tersayang. Ya gitu kan bahwa yang itu man ana itu kan man ana. Nah itu kan saya tuh di mana? Saya tuh siapa kalau tanpa guru? Bagaimana keadaan saya gitu? Itu kan sesuatu yang memang penting. Nah dalam Islam sendiri mengajarkan memang guru itu adalah yang patut dimuliakan. Sepengalaman saya, ya masih generasi saya ya, ketika guru itu menyuruh, ya, jangankan tadi berarti melakukan sesuatu yang memang katakanlah aturannya memang kita melanggar aturan gitu ya, kalau memang mendapatkan hukuman ya memang layak gitu. Ini mah guru nyuruh kita gitu kan, ini suruh ngepel misalkan, mending lah ngambil sampah mah gitu, ini suruh ngepel, suruh apa lagi? Bersihin kelas. Keren OB kali ya. Samping gentengnya. Nah kan mikirnya gitu kan. Ya memang zaman sekarang begitulah. Tapi kan saya punya prinsipnya gini, bahwa keberkahan, nah itu dia. Di Islam itu ada namanya keberkahan. Keberkahan itu akan datang ketika, keberkahan ilmu khususnya itu akan datang ketika mendapat ridho dari gurunya. Nah gurunya itu gimana supaya dapat ridho gurunya? Ya itu kan jadi OP. Tapi sebenarnya ini satu triknya. Jadi pesantren dulu itu. Jadi yang sekarang mungkin ada pesantrennya banyak muridnya itu, kalau ditanya coba yang punya pesantrennya, hikmah apa yang dia lakukan gitu kepada gurunya, itu ada jejaknya. Jadi nggak semata-mata dia punya ilmu kemudian dia buka pesantren kemudian rame gitu, nggak. Tapi ada ceritanya gini. Oh, ada penglaris ya? Wah itu pakai tuyul bisa sih. Ada ceritanya, misalkan memang ceritanya di daerah saya. Jadi guru ulama ini, beliau punya muridnya banyak gitu. Tapi ketika beliau sedang jadi santri gitu, ketika nyantri itu bisa beliau tidak ikut pelajaran secara langsung. Karena apa? Karena beliau megang dapur. Jadi orang belajar gitu ya, lagi bahas kitab ngaji gitu ya. Dia di dapur. Oh, di dapur. Segala dipegang maksudnya gitu. Bukan pegang dapur doang ya. Kayak lagi meriksa apa gitu. Nah dia masak gitu. Secara logik kan bahwa ya orang yang belajar berarti yang dapat ilmunya yang belajar dong. Nah dia nggak belajar kan. Dia cuma masak doang gitu. Tapi hal yang terjadi apa? Yang tukang masak itu buka pesantren dan banyak muridnya. Itu berarti ilmunya berkah. Bisa begitu ceritanya. Karena itu dari keberkahan ilmu. Nah, mendengar cerita itu, saya jadi lebih termotivasi. Makanya yang pegang kunci sekolah saya. Soalnya satpam. Ya, guru merintah apa? Ya katakanlah hapus, bor hapus gitu kan. Nggak usah, bisa jadi berebut gitu kan. Bisa gitu. Atau misalkan, ini taplak udah kotor nih, cuci misalkan. Ya itu loh, apapun yang disuruh misalkan itu menjadi sesuatu yang wah ini waktunya saya mendapatkan keberkahan guru gitu. Apalagi kalau misalkan ya dikaitkan dengan kasus yang tadi, waduh itu ya bagaimana kita mendapatkan keberkahan ilmu gitu. Ya keberkahan itu berarti kalau kita cuma hanya bisa perkalian sama pertambahan gitu ya, tapi kita bisa buka kursus, bisa banyak orang yang belajar dari kita, banyak manfaat keilmuan yang bisa kita berikan gitu kan. Kita jadi orang yang bermanfaat karena ilmu itu. Nah itu kan jadinya keberkahan ilmu. Nah itu yang perlu kayaknya, wah ini kita harus menghormati guru tuh itu. Tapi Pak, gini Pak, kan itu zaman sekarang kenapa ya dikit-dikit nih salah, lapor polisi. Terus dikit-dikit salah, ini nih harus dilaporin polisi. Iya. Iya Pak, itu dikit-dikit salah lapor polisi. Iya. Takutnya kan saya dikejar-kejar ini kan, bukan debt collector apa namanya? Deposito. Deposito apa sih? Apa Intan? Kejar-kejar Intel saya Pak. Nanti tiba-tiba
depan sekolah tukang bakso. Ting, ting, Tukang ting, siomay. Iya boleh-boleh aja ada dagang bakso nggak ada yang salah. Dia bawa hati soalnya. Oh iya. Waduh. Iya iya. Soalnya gurunya yang bikin ini, yang bikin ulah. Iya. Jadi gimana ya kalau seperti itu? Nah, kita lihat kembali bahwa ya memang sekarang memang ada yang namanya memang harus ya tindak lanjut kepolisian kayak gitu atau kita memang melaporkan gitu memang harus ada tindak lanjut segitu. Tapi nggak semata-mata semuanya jadi begitu gitu kan. Apalagi megang nomor handphonenya kan Mabes Polri. Wah, tinggal diklik aja gitu kan. Ini apa-apaan nih? Apa telepon Kak Seto Mulyadi gitu kan. Wah, saya ini lagi pelecehan anak nih. Ya memang dari segi itu kalau kita mengalami yaitu pelecehan, kekerasan atau itu memang kita harus speak gitu ya. Ya harus ngomong gitu. Tapi jangan di sosmed. Nggak menyelesaikan masalah, tapi memviralkan masalah. Iya kan? Apa nih belum jelas gitu ya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya lah. Apalagi berbijak dalam bersosial media. Apa aja jadi viral kan? Jatuh di kamar mandi bisa viral tuh. Iya. Kayak siapa ya? Iya, itu kalau mau kan tinggal bikin narasinya aja kan. Seorang anak jatuh di kamar mandi gara-gara dikejar kucing. Nah, nggak cukup itu. Kucingnya Pak RT gitu. Yang dipolisiin siapa? Pak RT. Karena nggak ngadain kucing ini ya? Iya, Pak RT-nya yang ditangkap gitu kan. Nah, Pak itu RT jadi tinggal bikin narasi aja gitu. Fungsi sosial media itu adalah bersosial media sebenarnya apa itu. Tapi kan zaman sekarang apapun bisa dipiralkan kayak tadi misalkan. Oh ya udah nih, gue ditampar guru nih, gue viralin nih, gue telepon nih, gue laporin ke polisi nih, orang tuanya ngedukung ya, udah. Apalagi atau anak-anak teman-temannya ngedukung juga gitu kan. Ada yang salah gimana? Bagaimana kalau misalkan kalau mereka misalkan bisa bersama-sama misalkan, wah teman kita tuh bener sih, teman kita bener kita dukung, kita mogok sekolah kayak gitu. Oke, sekarang kita sekolah mengeluarkan keputusan bahwa ya udah kalian kalau mau mogok sekolah udah berhenti aja sekalian, satu angkatan berhenti semua misalkan kayak gitu, udah di blacklist itu nama-nama itu semua di semua sekolah mau kalian kayak gitu Atau bahkan sekolah Pak gitu mah. iya kan ini kan kebersamaan ceritanya Solidaritas kan ayo guru juga nggak Terlalu mau solid sampai menjerumuskan sendiri. ya nggak mau juga guru dengan cara tersebut ya katakanlah seperti tadi misalkan dilaporkan seperti itu kan itu sesuatu yang ya kembali lagi tadi bahwa ini adalah bentuk kedisiplinan tapi memang harus disesuaikan dalam artian ya kekerasan apapun itu memang tidak dibenarkan tuh. Berarti kita sebagai teman nggak boleh dukung gitu. Iya sebenarnya ya kita harus tunjukin yang benar tuh aman bro, sadar bro gitu ya. Tapi nanti sih kita ya punya temen Pak kalau gitu. Berarti dia mau temenan sama saya nanti. Bisa jadi gitu atau memang mampang mumpung nih gua lagi nggak mau sekolah, yuk kita nggak mau sekolah. Itu tuh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iya, itu dia. Jadi ya itu perspektif mana yang akan kita ambil gitu. Tapi udah jelas kan dari situ. Menurut kalian bener nggak? Di sekolah smoking. Ya Smoking walaupun ya misalkan begini maksud saya. Ada tamu misalkan dan dia rokok di sekolah boleh nggak? Secara peraturan tidak boleh. Ya kan udah ada undang-undangnya kan? Di musola gede tuh dilarang merokok di tempat umum, di kereta api juga, di stasiun ada kan? Iya. Di sekolah. Gini Pak, kalau misalnya biasanya kalau ada mobil hitam terus orang-orangnya terpakai jas, dasi, ngerokok di ini, padahal udah ditampang tulisan dilarang merokok. Terus sama marbot atau enggak petugas sekolahnya kan udah dibiarin aja. Oh Itu gimana? Mungkin dia nggak bisa baca. Iya. Mungkin dia buta. Oh iya ya. Bersama gini Pak. Iya kan semua yang merokok itu kan memang kurang melihat ya. Itu kan kok gambar di tempat rokoknya itu udah begitu gitu ya. Udah ada tulisannya, udah penyakitnya tuh gini kan. Ya udahlah, ngerokok aja. Ya kalau seperti itu ya memang harus tegas, harus diingatkan gitu. Mohon maaf Pak, di sini tidak boleh merokok. Apalagi ada yang hamil, ada yang anak-anak gitu kan. Ya seperti itu. Itu aja orang lain gitu kan. Apalagi murid sendiri, murid sekolah udah pasti itu. Apalagi pakai seragam gitu kan. Ada cerita pengalaman ustadz guru saya itu ketika ada memang gitu tadi pas kayak ceritanya kayak gitu. Wah, ini Jumatan pada kemana ini anak-anak gitu kan.
Oh cariin, wah ternyata lagi pada ngerokok, dilempar wow gitu. Wow, kaget mereka kan, keluar kalian, wah keluar kan satu sampai gemetaran gitu kan, wah ini kalian ngerokok ya, wah keluarin, itu lemparin bener itu. Tapi Ustaz Jaya itu dia memang ya itu tadi ingat ini tuh gak bener gitu, maksudnya ini tuh emosi. Istilah dia itu kesetanan. Ketempelan, kesetanan. Ketempelan, kesetanan. Ini setan ini, nggak boleh gitu kan. Ya udah kita duduk gitu. Habis nampar itu dia duduk gitu. Cerita gitu kan. Ini kalian kenapa gitu, baik-baik gitu. Dan ustadznya juga minta maaf. Dan terakhirnya ditutup dengan doa kifaratul masjid. Itu bener. Majelis Pak, bukan masjid Pak. Oh iya, karena majelis. Bener itu. Gitu, dan ya berpelukan lah, dalam artian ya minta maaf tadi gitu ya. Apa yang terjadi? Si guru itu sengaja tidak melaporkan ke guru yang lain karena itu SP-nya berat. Dalam artian dia bisa di DO kalau ketahuan itu, makanya si gurunya Ustaz Jaya itu nggak ngelaporin gitu. Nah, dampaknya kan mereka selesai tuh sekolahnya. Nah itu masih berhubungan baik dengan Ustaz Jaya. Ustaz Jaya itu masih berhubungan baik. Dalam artian ya nggak jadi dendam gitu, malah dia berterima kasih. Ada yang kuliahnya di Jogja begitu ya, dia mengucapkan terima kasih, Ustaz terima kasih, tamparan itu membuat saya sadar gitu. Kalau nggak digituin mungkin saya nggak nyambung nih, tuh nyambung. Ya, kayak TV ya, TV lagi semut-semut digeplak langsung lancar gitu. Itu kan ada satu di mana sosok ustadz yang memang ya dalam artian kita butuh pengertian bahwa emosi kayak gini nggak benar gitu kan, geplok misalkan atau marah-marah di kelas gitu nggak jelas itu, bentar nih kayaknya gua kesetanan. Ya, kata Rasul kan kalau marah berdiri berarti duduk gitu kan. Ya kalau masih duduk berbaring. Kalau masih marah guling-guling. Kalau masih marah ya ambil wudhu misalkan supaya apa namanya ya tenang gitu. Ya itu tadi kata Ustadz itu ketika marah, iya nih saya lagi berdiri, ya udah saya duduk ya kita duduk bareng-bareng gitu. Itu ada refleksi di situ, anak-anak juga menyadari bahwa oh iya saya salah sih. Ustadz juga merasa bahwa karena reflektif tadi, karena ke-trigger tadi, si anak nggak jujur misalkan gitu kan jadi kesel ya. Udah itu ke-trigger ya ustaznya minta maaf, mereka juga minta maaf salah, ya udah gitu kan. Ya udah kita ini diselesaikan secara kekeluargaan. Iya, walaupun kita bukan keluarga ya. Keluarga. Ya begitu, harusnya menyelesaikan begitu gitu. Jangan langsung ini gua viral ini, kalau gitu gua telepon nih polisi ini. Udah. Ya itu nanti mungkin kasusnya kita nggak bisa perspektif dari si gurunya ataupun dari muridnya. Ya satu kesalahan yang bisa kita ketahui bahwa memang kekerasan tidak boleh dan juga ya merokok itu juga nggak boleh kan. Merusak kesehatan lah. Terus gini Pak, kalau ada anak tuh pernah dengar cerita dari teman anak tuh ya katanya gurunya ini kan dia kan berusaha disiplin, terus kalau ada masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Terus lah begitu lihat ada gurunya malah ngerokok atau kayak loh Pak kok malah ngerokok gitu kata teman anak. Loh ini kan saya kan guru di sini, antum kok ngatur-ngatur saya gimana nanti? Ya kalau harusnya ya kalau antum ngerokok ya saya yang lapor, bukan antum yang lapor. Terus dia tuh teman anak langsung kayak langsung down, langsung wah dan gini kan anak tuh sempat ada teman apa guru anak ketahuan ngerokok gitu. Gimana tuh Pak? Itu kan ada dua peraturan. Yang pertama adalah guru selalu benar. Jika salah kembali ke pasal 1. Kayak cewek dong, kan ladies Always right. always right. Berarti Ladies ada first. pasalnya tuh nyambung. Pasal 1 ya selalu benar, tapi pasal 2-nya kalau salah ya kembali Apa itu? ke pasal Undang-undang 1. lingkaran. Ya, itu memang ya kembali lagi bahwa ya Allah sendiri sudah mengingatkan bahwa apakah kalian memerintahkan mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan kan gitu. Apalagi ya tadi jangan ngerokok.
kamu jangan merokok ya. Gitu. Jangan marah-marah kamu, gitu kan. Saya ini nggak marah, gitu kan. Sabar, gitu kan. Ya begitu, ya bahwa memang ya kembali lagi kita pernah bahas itu sebenarnya kan, yang kecanduan itu, ya kan. Kecanduan itu kalau diingetin marah dia, karena memang otaknya udah error, bukan error. Jadi dia memang kecanduan itu kan pengen melakukan itu lagi terus. Kalau nggak melakukan itu dia jadi ketagihan, jadi gelisah kan gitu. Itu namanya kecanduan gitu. Termasuk ya ngerokok tadi. Gitu. Dia kan mentalnya kan gitu. Ketika ditegur langsung, kok bukan ngerokok? Apa lu? Jegrut. Lah kan saya bahas itu, Pak. Ya, memang itu perlu kesadaran ya. Kesadaran dalam artian memang ini juga jadi perbaikan lah buat kita sebagai pihak guru misalkan. Ya tadi memang pihak sekolah mengingatkan peraturan terkait itu kan. Ya udah kalau mau ngerokok ya jangan kelihatan sama anak-anak gitu ya. Pakai kantong plastik gitu. Sesek Pak. Nanti tahu-tahu udah Iya. Itu kan memanfaatkan apa yang sudah mereka buang gitu ya. Jadi biar makan semuanya udah gitu. Biar enggak, kalau misalnya orang tuh ngerokok tuh sedot tiup kayak kurang kerjaan Pak. Jadi mending kan sedot terus kumpulin terus hirup lagi terus udah diemin di dalam badan. Iya. Terkembung dia. Iya itu ya. Gitu, Saudara. Ya kalau tadi melihat tadi memang kalau kita kembali kepada guru memang ya itu adalah kewajiban kewajiban seorang pelajar kita adalah yang menghormati mereka. Terutama ya itu tadi. Kalau kita pengen keberkahan dari mereka disuruh apa nih? Tolong beliin rokok. Sama aja dong kalau gitu. Ya, dalam artian kan gini, oh ini tolong beliin makan siang kayak gitu kan. Atau misalkan bisa jadi mobil bapak kotor nih cuci, mau nggak kali? Mobilnya boleh. Boleh kan? Ya kalau kita mikir gitu, beneran saya kalau ada guru saya, misalkan kalau public speaking dia punya mobilnya kotor, cuci, saya cuci. Ya udah saya cuci karena prinsipnya tadi. Ini bukan saya tentang transaksi. Gue dibayar berapa emang nyuci kayak gini gitu kan? Oh kalau ke itu mah dapat 15.000 kali ya, dapat 20.000. Ini nyuci gini gratisan enak aja kan gitu. Ya enggak juga sih. Ya dia guru saya gitu. Ya udah saya cuci aja. Benar. Saya menganggap itu. Jadi ketika ini guru saya nih lagi nyuci motor sendiri, udah Pak saya bantuin gitu kan. Bisa jadi gitu. Bisa jadi guru juga agak nyuruh gitu kan, nggak enak gitu. Tapi kita inisiatif dong gitu. Ini lagi bawa itu gitu kan, ada muridnya. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, kurang asem bener. Ya ngerti lah. Bu saya bawain gitu, Pak saya bawain gitu. Bukan lagi nyari nilai nih, bukan lagi cari muka, bukan. Niatnya balik lagi tadi. Ini pengen ngebantu guru, kita lagi ngormatin guru nih. Gitu. Bisa jadi maaf ya kalau misalkan gue udah bisa nih rumus matematika katakanlah gitu, gampang mah. Terus menyepelekan guru misalkan gitu. Dalam artian kayak ngomongin guru lah, apalah gitu kan. Di belakang kayak gimana gini. Oh iya sih guru ini mah gini. Udahlah, maksudnya kayak gini. Mungkin gurunya nggak tahu, iya nggak tahu. Tapi siapa yang tahu? Allah yang tahu. Saya yang tahu. Ya, kita pasti tahu karena ada yang ngomong gitu kan. Tapi kalau kembali lagi kalau Allah nggak ridho, kan? Wah itu guru kamu, itu yang ngajarin kamu, itu yang sabar nuntun kamu, tiba-tiba kamu gituin, Allah nggak ridho, apa yang terjadi? Ilmu kita ya begitu. Saya udah sekolah tinggi-tinggi, udah ini tuh, kok nggak bermanfaat ilmu saya? Bingung saya jadi apa ya? Jadi muter-muter gitu ya. Nah itu mungkin ada kesalahan, kita harus datang lagi ke guru-guru, karena kan nggak ada bekas guru, bener gak? Iya kan? Nggak ada bekas, nggak ada bekas guru kan? Tanda tangan. Oh, bekas tanda tangan. Ya itu tadi, datangi apalagi guru SD kan yang ngajarin kita nggak bisa baca. Itu kita coba dekati mereka, hormati, silaturahmi gitu kan. Oh mereka mungkin merasa menganggap wah subhanallah nih anak didik saya udah jadi begini sekarang gitu ya. Wah sekarang udah tinggi misalkan gitu ya. Udah bisa ngomong kasar gitu. Jangan ya. Gagal itu mah gagal. Apalagi udah masuk universitas yang terkenal, masuk Harvard, Insya Allah. Apa dong?
lu kuliah di mana? Di Mesir Pak. Wih kan. Di piramidnya. Jadi Firaun dong Pak. Jadi Firaun. Mereka kan merasa bangga kan gitu. Walaupun kita nggak bawa apapun gitu ya. Ya, walaupun dia nanyain gitu, emang nggak bawa apa-apa deh. Tapi mereka merasa dianggap, diakui. Mungkin akhirnya mereka tercetus ya Allah mudah-mudahan anak ini jadi bermanfaat, berkah kayak gitu. Nah, itu akan memberkahkan hidup kita. Siapa tahu nanti kan bisa ada kisah kan, misalkan kita lagi SMA nih, terus ya udah deh, saya datangin guru SMP saya karena deket, misalkan saya tahu rumahnya di sini atau guru SD saya datangin, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, tumben deh, oh iya, sekarang soalnya pas nih gitu kan, oh iya saya sekolah SMA sekarang gini, doain Pak, saya mau ke Mesir, oh subhanallah, iya Bapak doain, pasti itu. Siapa tahu doanya yang goal kan? Dari semua doa-doa itu, doa Bapak ini yang goal. Kenapa? Karena dia doanya ikhlas. Ya Allah, ini anak saya yang pernah saya didik. Mungkin beliau tahajud, oh keingetan, oh tadi ada anak itu yang saya doain. Siapa tahu itu yang goal. Jadi selain belajar, minta doa kepada guru-guru. Itu dia. Ngobrol nanti akhirnya ujung-ujungnya, ya Allah semoga bermanfaat, semoga. Iya, Insya Allah. Itu kan, ya dengan ilmu yang berkah itu, ya bukan ngejar viral ya. Kalau sekarang gua ngejar viral, ngejar followers. Seorang anak diberkahi guru. Mirip-mirip kayak anak suci dong. Mirip-mirip majalah Hidayah gitu ya. Ya, ya itu, tapi itulah ya akan mengundang pertolongan Allah ya, karena semuanya adalah atas izin. Izin Allah. Gimana Sam? Udah kejawab belum? Balik gua. Takut kejar intel ini. Ya tapi gimana nih? Udah kayaknya. Udah sih. Udah. Udah jam 7 ya. Aduh. Halo, nanti. Ini kayaknya udah bukan jam kosong lagi nih, udah jam pelajaran kayaknya. Jam pelajaran nih. Jan, bilangin ya abis ini kan Pak siapa? Pak Ismail. Pak Ismail nih. Aduh, kayaknya abis ini. Pak Ismail lagi. Iya udah. Nanti Jalan aja. Lu bilangin aja, gua cabut ya gitu, bilangin. Gua balik ke rumah nih. Gua juga mau dispen. Gimana? Masa gue Diam aja. sendiri? Oh, Diam aja udah. jangan lupa uang. Ya, udah. Udah ya, nanti kalau ada jam kosong lagi, insya Allah saya kesini lagi. Oke? Siap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bapak pengacara nih. Nanti kalau saya ketangkap jadi pengacara siapa ya? Oh, saya sedang banyak acara ini. Nanti saya bayar, Pak. Banyak buat acara Pak ya? Iya. Jan, seriusan bilangin ya. Ya, bilangin Pak aja. Ismail ya, gua balik nih. Gua dulu.